Nah, berikut merupakan hal-hal yang diperlukan dalam membuat pola lengan. Nah, di sini terdapat bahan utamanya, yaitu pola lengan itu sendiri. Selanjutnya ada pola manset, di mana besar pola manset ini sebesar lingkar pergelangan tangan. Terus selanjutnya di sini ada kain kerasnya yang telah saya rader. Selanjutnya ada pola belahan. Nah, untuk membuat pola belahan pada lengan kemeja pria ini ada dua pola, yaitu pola besar beserta pola kecilnya. Nah, untuk pola kecilnya di sini panjangnya ini 10 cm dan lebarnya ini adalah 3,5 cm. Nah, untuk pola besarnya panjangnya ini ada 16 cm dan lebarnya di sini ada 7 cm. Jika tadi untuk membuat pola manset lengan itu membutuhkan kain keras, nah untuk membuat pola belahan lengan kemeja ini membutuhkan kain viselin. Ukuran kain viselin itu sama dengan ukuran pola kain belahan yang telah dipotong. Begitu pula dengan pola manset. Ukuran kain keras pada pola manset itu sama dengan ukuran kain pola manset yang telah dipotong. Nah, untuk selanjutnya kita akan melengketkan kain keras ini pada pola manset. Dan juga kain viselin ini akan dilengketkan pada pola belahan, yaitu dengan cara menggosoknya. Nah, untuk langkah selanjutnya di sini kita akan menggosok kain keras untuk pola mansetnya. Nah, setelah tadi kita menggosok kain keras kepada pola manset, kita selanjutnya akan menggosokkan kain viselin ke pola belahan. Nah, di sini sudah tersedia pola belahan yang ukuran besar dan ukuran kecil yang masing-masing telah saya berikan kain viselin. Nah, setelah kita selesai menggosok kain viselin pada pola belahan dan kain keras pada pola manset, selanjutnya kita akan menjahitnya. Nah, untuk langkah selanjutnya di sini kita akan menyatukan untuk bagian mansetnya. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa sudah saya sematkan dengan pentul sesuai dengan tanda raderan. Nah, seperti ini hasil jahitannya. Selanjutnya di sini dapat kita tipiskan kampuhnya, lalu kita cacah untuk mendapatkan hasil yang bagus. Nah, selanjutnya kita dapat mencacah pada bagian ujung-ujungnya. Nah, ada baiknya setelah kita jahit itu kita gosok kembali untuk mendapatkan hasil yang sempurna. Nah, seperti ini nanti dia bentuknya, nanti di sini akan kita gosok kembali. Nah, selanjutnya kita akan memasangkan pola belahan pada pola lengan. Nah, di sini dapat dilihat ya, di sini saya meletakkan pola lengannya pada bagian buruk, dimana sudah saya rader sebelumnya. Nah, di sini saya membuat garis untuk belahannya yang nantinya akan saya potong. Dari titik sini ke sini itu sebesar 7 cm dan dari sini ke atas yaitu sebesar 8 cm. Dan kemudian di sini nanti ini akan dipotong dan dipasangkan pola belahan yang ukuran kecil terlebih dahulu. Nah, kemudian nanti untuk sebelah sini selanjutnya yaitu pola belahan yang besarnya. Viselinnya itu ke arah atas ya, jangan lupa. Dan nanti akan kita jahit sampai batas ini, lewat sedikit dari batas guntingannya.
Nah, setelah kita jahit tadi, jangan lupa untuk menggunting ke bagian sudutnya. Usahakan guntingnya itu mepet sampai ke sudutnya, tetapi tidak melewati batas jahitan. Nah, setelah itu kita balikan ke arah muka untuk pola kecilnya terlebih dahulu. Nah, setelah itu kita lipat. Nah, untuk langkah pertama ini kita akan menyelesaikan untuk pola belahan yang ukuran kecil terlebih dahulu. Nah, seperti ini hasil jahitan pola belahan yang ukuran kecil yang telah dijahit. Nah, selanjutnya kita akan menjahit pola belahan yang ukuran besarnya. Yang pertama kita balikan terlebih dahulu. Kita balikan ke arah muka. Nah, kemudian kita lipat 1 cm, lalu kita lipat sampai ke batas jahitan. Nah, usahakan jahitan dalam ini tidak terlihat. Dan di sini jahitan, nah, dan di sini ini jangan lupa untuk kita timpa. Nah, nanti ketika dijahit jangan lupa bentuk segitiga pada bagian atasnya. Dapat kita lakukan dengan cara dilipat. Nah, di sini saya sematkan jarum pentul untuk menahannya, karena di sini kita harus melipatnya itu sampai menutupi batas jahitannya. Nah, di sini kita akan mulai menjahitnya. Nah, seperti ini dia hasil akhir dari belahan yang telah dijahit. Nah, di sini tadi saya lipat membentuk segitiga. Nah, begini bagian belakangnya, begini bagian dalamnya. Setelah kita menjahit belahan pada lengan, kita akan menyatukan pola lengan. Nah, setelah kita tadi memasang pola belahan pada lengan, di sini kita akan membuat pertama yaitu ploy. Nah, di sini saya buat jarak dari belahan ke ploy pertama di sini sekitar 1 cm lebih. Nah, ploy ini bisa disesuaikan dengan ukuran lebar, dengan ukuran besar manset. Nah, lingkar pergelangan tangan ini saya sesuaikan dengan ukuran manset. Jadi, jika ukuran pergelangan tangannya itu besar, kita bisa melipat besar ploynya itu lebih besar lagi. Nah, kemudian setelah ini dapat kita satukan pola manset ke lingkar pergelangan lengan. Nah, ini dia pola manset yang telah saya gosok dengan rapi. Nanti pola manset ini akan kita satukan ke pola lengan yang telah kita buat ploynya dan telah kita jahit sebelumnya belahannya. Nah, seperti ini dia hasil akhir pembuatan manset pada lengan kemeja pria. Nah, di sini saya telah membuat 2 ploy dan ini tampak pada bagian belakangnya. Nah, dan ini dia tampak pola belahan dan pola manset pada lengan kemeja pria. Nah, di sini selanjutnya saya membuat pola pada bagian belakang, yaitu saya membuat 2 kain pada bagian punggung dan di sini saya membuat lipatan pada bagian belakangnya. Nah, seperti ini dia hasil akhir pembuatan
tempat kancing untuk kemeja pria. Di sini sebelumnya saya telah memasang Vaseline di dalamnya. Nah, seperti ini dia tampak depan, dan seperti ini dia tampak belakangnya. Nah, selanjutnya kita akan menyambungkan sisi pada bagian depan dan pada bagian belakang. Di sini setelah saya sematkan bagian sisi depan dan belakang. Nah, di sini kita menjahit bagian sisinya menggunakan setik balik. Nah, seperti ini dia hasil jahitan. Nah, seperti ini dia hasil jahitan bagian sisi depan dan sisi belakang yang dijahit menggunakan stik balik. Nah, begini dia hasil akhir pembuatan pola manset pada pola lengan dan pola belahannya. Nah, untuk menyatukan pola lengan pada pola badan, di sini saya menggunakan setik balik. Nah, dan di sini saya menyatukan bagian punggungnya yaitu menggunakan setik balik. Nah, begini dia hasilnya.